Surat Al-Kahfi ayat 68. Sekarang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Di Nabi Musa kemarin lah diremehkan ya. Diremehkan, kamu takkan mampu. Kamu innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan mampu sabar bersamaku. Kamu itu bagaimana bisa sabar kalau kamu tidak punya pengetahuan tentang apa yang aku tahu. Jadi, nggak mungkinlah kamu bisa sabar itu. Nggak mungkin. Kamu masih cetek pengetahuan tentang apa yang akan aku lakukan. Nggak mungkin bisa sabar. Maka Nabi Musa menjawab, Satajiduni, kata Nabi Musa, berkata Nabi Musa, Satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Insyaallah lah, nanti aku bisa sabar lah. Insyaallah. Jangan ngaku ini gitulah. Jelek-jelek gini aku ini nabi aku ini ya. Gini gitu ya. Gini-gini aku ini rasul loh kok. Kamu ngeremehin banget tuh sama aku gitu kan. Jadi sebenarnya Nabi Musa itu dikenal temperamen ya. Temperamen itu bukan kok serampangan gitu, tapi beliau memang orang yang punya keras, wataknya keras ya. Makanya nanti diceritakan juga itu Nabi Harun kan pernah mau dicekek itu sama Nabi Musa itu. Ketika dititipi umatnya ketika Nabi Musa berkhalwat ke Gunung Tursina 40 hari itu. Lah kok balik ternyata umatnya nyembah sapi itu. Itu kan dicekek itu, diangkat bulunya sama Nabi Musa itu. Lolo saudara-saudaraku, jangan gini, kamu jangan nempeleng aku. Aku ini loh sudah kemarin mau ditempeleng sama umatmu, sekarang mau ditempeleng sama kamu, katanya Nabi Harun ya. Termasuk Nabi Musa kan pernah nempeleng orang sekali tempeleng mate itu. Orang Mesir itu. Ya akhirnya itu kan yang membuat Nabi Musa kemudian lari dari Mesir itu. Jadi ada dua orang berantem, nanti ya diceritakan juga jadi ada dua orang berantem antara Bani Israel sama orang Mesir ya. Nah, tanpa tahu persoalannya, Nabi Musa jelas saja yang dibela lah Bani Israel. Wah, soalnya apa ini? Nabi Musa memang jago tarung ya. Itu baru ditempeleng tok mata itu. Makanya sekarang kan ada istilah, kamu mau kiri apa kanan? Tangan kiwa rumah sakit. Ya, tangan kiwa rumah sakit. Tangan kiwa rumah sakit. Tangan kanan kuburan. Kuburan. Gitu. Gitu. Ya, pernah ada ungkapan gitu ya. Tangan kiwa rumah sakit. Tangan kanan kuburan gitu ya. Nah, ini Nabi Musa ternyata langsung tangan kanan. Jadi ya langsung kuburan. Waduh, bahaya ini.
Jadi Nabi Musa itu punya apa ya, kekuatan yang luar biasa itu. Zaman pernah dengar kan dulu, tangan kiwa rumah sakit iki, tangan kanan kuburan langsung, pilih di kowe. Gitu. Nah itu orang Mesir itu sikat langsung tangan kanan buyar wes. Kuburan itu. Saya itu juga takut kalau mau nempeleng orang itu. Nanti kalau bablas lah yo itu ya. Jangan. Nah Nabi Musa waktu diberitahu Nabi Khidir juga gitu. Sudahlah ya, satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Ya. Nah, mungkin Nabi Khidir juga sudah diberitahu Allah bahwa Nabi Musa ini apa? Orangnya itu keras gitu kan. Wong Nabi Harun aja mau ditempeleng kok gitu kan. Mungkin Nabi Khidir juga mikir, wah aku nanti ditempeleng Musa ini nanti. Kan itu ya. Wong malaikat Israel aja pernah mau ditempeleng sama Nabi Musa itu. Nah, setelah innaka satajiduni insyaallahu wala a'si laka amra. Insyaallah aku akan taat, enggak akan tanya, aku taat sama kamu dan juga aku enggak akan menentangmu dalam hal apapun. Wes kamu lakuin apa aja, pokoknya aku mau belajar sama kamu katanya Nabi Musa. Ya. Lalu disampaikan itu. Oke. Qala berkata Nabi Khidir nih. Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ya wes, kalau memang kamu mau dengan term of condition tadi, term and condition, syarat dan ketentuan berlaku loh ya. Kamu boleh berguru kepadaku, asalkan kamu tidak boleh tanya apapun sebelum aku ceritain. Lah, Nabi Khidir ini orangnya pelit bicara ya. Jadi selama dalam perjalanan itu ya meneng aja, nggak banyak bicara. Nah ini yang tadi Yusha bin Nun, yang kita siapa? Pembantunya Nabi Musa tadi, Fatahu tadi, pembantunya Nabi Musa itu suruh pulang sudah. Jadi begitu Nabi Musa ketemu sama Khidir, yang Yusha bin Nun tadi pulang, nggak ikut nemeni karena yang diperintahkan untuk ngaji tadi hanya Nabi Musa aja. Jadi yang ikut sama Nabi Khidir itu hanya Nabi Musa. Ya. Jadi kalau di sana disebutkan jadi kemarin ya, ketemu sama hambaku yang kuberi ilmu. Wa atainahu rahmatan min indina. Itu selain rahmat kenabian, juga Nabi Khidir itu diberi milladunna ilma. Ilmu tentang hal gaib. Ya. Milladunna. Makanya kalau sampean sekarang pernah dengar ada istilah ilmu laduni. Nah, katanya ya. Sebenarnya diambil dari kalimat ini. Ladunna itu. Padahal arti ladunna itu dari sisi kami. Milladunna. Dari sisi kami. Dan ilmu ladunna itu, ladunna dari sisi kami itu ya bukan kok ilmu yang kemudian topo lalu dapat itu, enggak ya. Tapi itu dari sisi Allah, atas inisiatif Allah. Bukan karena kita yang bisa kemudian tahu goib, aku ilmu laduni, enggak ada gitu. Nabi Khidir pun ya hanya dari Allah. Enggak bisa kok kemudian dia sendiri mengada-ada, enggak bisa ya. Ya. Jadi setelah itu kemudian
sudah janji, sudah, kamu pokoknya menengok, jangan banyak omong. Kalau nggak tak suruh ngomong, jangan ngomong. Oh, sampean digituin itu gimana itu? Oke, sampai nanti aku ngomong, jangan tanya pokoknya. Pantolako, maka keduanya berjalan, hatta idza rokiba fis safinati. Kemudian satu saat mereka berdua ini naik perahu. Naik perahu, nah, di situ ada nunut nelayan lah perahu itu. Lah kok tiba-tiba di tengah jalan, khorokoha. Nabi Khidir ini ujuk-ujuk perahu yang ditumpangi itu ada lihat penumpang perahu dibolongi semua perahu-perahu yang ada di situ. Jadi perahunya para nelayan di situ yang masih bagus-bagus itu dibolongi semua. Loh. Kata Nabi Musa iki, oh karepe ini. Sudah, jiwa berontaknya ndak sanggup menahan. Iki wong gak jelas iki. Ini gimana toh Gusti Allah ini kok nyuruh saya berguru kepada orang kayak gini nih apa ini? Maka Nabi Musa kemudian berkata, loh. Allah berkata Nabi Musa, akharaqat tahalitu ghaliqa ahlaha. Sekta, sampean ini gimana? Kok sampean bolongi perahunya itu mau menenggelamkan para penumpangnya gitu ya, termasuk kita ini. Wah. Laqad ji'ta syai'an imra. Sampean ini sudah berbuat sesuatu kesalahan besar sama ini. Nabi Musa lupa kalau itu gurunya. Nabi Musa juga lupa kalau tadi udah janji nggak nanya. Ya kan? Nabi Khidir pun, loh kan. Gue bilang juga apa? Kan gitu ya. Gue bilang juga apa? Musa. Bener kata Allah kamu itu nggak sabaran kok udah tak bilang. Maka Nabi Khidir pun bilang, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lah, ya sudah tak bilangin toh. Kamu nggak bakal sabar ikut aku, nggak mampu kamu itu. Katanya. Kamu nggak mampu ikut aku itu. Istilah. Wes pulang aja kamu pulang. Dah, baru satu kali aja udah gitu kamu kok. Dah pulang sana. Nabi Musa pun ingat perintah Allah untuk belajar, maka memohon-mohon. Qala Nabi Musa berkata, la tu'akhidni, jangan dihukum gitulah. Yuk Khidir, Mas Khidir. Jangan saya dihukum bimana situ karena kelupaanku, janganlah. Ya, wala turhiqni min amri usra. Ya, jangan dihukum pulang saya ini. Saya masih pengen belajar. Terus gini loh, Mas Khidir, wala turhiqni min amri usra. Jangan bikin saya soal-soal yang sulit gitu loh, membebani saya kayak gitu itu. Itu kan bertentangan dengan syariat itu. Ya, Nabi Musa kan dikasih syariat berupa Taurat toh. Dilarang merusak barang orang lain. Ya kayak kita di Islam gini lah. Ada syariat-syariat tentang tidak boleh mengganggu orang, tidak boleh. Lah ini kok ujuk-ujuk perahu udah nggak pernah ngasih, miliknya nelayan-nelayan miskin, dibolongi. Ya opo ini kan bertentangan dengan syariat. Nabi Musa begitu juga wajar ya. Nabi Musa kan bawa syariat yang harus ditegakkan juga. Lalu di depannya tiba-tiba ada orang yang seenaknya aja bocori perahunya para nelayan tanpa dosa gitu, innocent digerodok, ya tenggelam semua tuh ya. Sampean ini gimana? Tapi kata Nabi Khidir santai lah ya toh. Sudah tak bilang, gua bilang juga apa, lu kagak bakal kuat sama gue kan gitu ya. Maka Nabi Musa pun berkata, jangan gitulah. Ya sudah, la tu'akhidni. Ya kan? La tu'akhidni bimana situ wala turhiqni min amri usra. Tapi tolonglah nanti ke depan ya jangan bebani aku dengan persoalan-persoalan yang menyulitkan lah. Jangan ya.
gitu. Nabi Khidir mana peduli, Nabi Khidir kan melaksanakan perintah Allah juga, ya kan? Maka fantolako, ya sudah, awas lo ya, jangan tanya lo ya, sebelum ukhtitalaka minhu dzikra, sebelum tak kasih tahu bener apa, kenapa saya begitu. Kalau nggak saya kasih tahu, jangan tanya. Terus kamu meneng no aja. Meneng, murid yang baik meneng. Wes. Fantolako, maka keduanya berjalan. Hatta idza laqiya gulaman. Nah, dalam perjalanan itu bertemu Nabi Musa sama Nabi Khidir ini bertemu dengan seorang pemuda. Ya, pertemuan biasa di perjalanan begitu. Lah kok ujuk-ujuk faqatalahu. Ujuk-ujuk Nabi Khidir ini entah gimana caranya si pemuda ini langsung dicekik. Ya pokoknya dibunuh lah. Entah dijotos sekali jotos mati, entah langsung dibanting, digotong terus dibanting mati pokoknya. Ditekek dari belakang ya Allah. Ujungnya mati lah. Lah Nabi Musa ya kaget no. Loh. Sebentar. Malah Nabi Musa berkata, "Aqatal tanafsan zakiyatan bighairi nafsi." Kok seenak kamu membunuh? Le, orang itu zakiyatan. Zakiyatan itu kalau dalam bahasa Inggris innocent lah. Ya kan? Enggak salah, enggak apa. Dia juga bighairi nafsi, bukan karena membunuh orang lain. Artinya di syariat Taurat kan boleh membunuh kalau memang dia karena membunuh orang lain. Hukum kisos itu loh. Kan berlaku juga di Bani Israel bagi Taurat kan. Lah ini nggak membunuh siapa-siapa. Orang lagi duduk-duduk, nggak ada apa-apa. Mungkin dia lagi duduk-duduk di depan rumah, langsung sama ujuk-ujuk Nabi Khidir datangi dia, langsung dicekek mati gitu kan. Ya Nabi Musa gimana? Lili, sebentar toh. Ini ada apa ini? Ada apa kok sama ujuk-ujuk membunuh? Laqad cita syai'an nukra. Sungguh sampean ini sudah melakukan kemungkaran yang luar biasa. Ya karena memang Nabi Musa benar ya. Jadi Nabi Musa tidak salah. Nabi Musa memang diutus untuk menegakkan syariat. Termasuk 10 perintah Tuhan. Dilarang membunuh. Lah kok ternyata ini ada katanya Nabi, katanya orang yang diberi Allah rahmat. Lah kok membunuh orang seenaknya tanpa alasan yang benar itu loh. Jadi ini apa itu loh ya. Kita sedang diajari Allah melalui kisah ini sampai nanti sekitar 9-10 ayat sesudahnya itu tentang bagaimana kita itu jangan sok-sokan lah. Jangan merasa bahwa ilmu kita itu sudah di atas segalanya. Seolah-olah bahwa kita itu sudah mengetahui semuanya. Enggak. Ilmu Allah itu luas sekali. Ilmu Allah itu luas sekali. Dan yang diberikan kepada kita itu sangat sedikit. Ya. Sangat sedikit. Nah, ini yang harus kita pahami supaya kita tidak gampang meremehkan orang. Jadi ilmu Allah itu luas sekali, bahkan saking luasnya ilmu Allah ya, perumpamaan itu seandainya seluruh lautan dijadikan pena, seluruh hutan dan pepohonan dijadikan seluruh pohon dijadikan pena dan seluruh lautan dijadikan tintanya untuk menuliskan ilmu Allah, itulah ilmu Allah belum berkurang sedikit pun. Gitu. Jadi ilmu Allah luas sekali. Dan yang diberikan kepada manusia hanya sedikit sekali. Gitu. Semua. Jadi coba dibuka ilmu Allah itu sangat tahu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segalanya itu. Di surat At-Tolak ayat 12. Ya. Kemudian yang tadi saya bilang seandainya ada lautan itu
surat Al-Kahfi nanti ayat 109 juga. Ya. Semuanya ilmu Allah itu luas sekali. Kemudian di surat Al-Isra kemarin ayat 85 itu bahwa diberikan kita itu hanya sedikit sekali. Coba dibuka tuh. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Surat At-Tolak ayat 12. Kemudian yang saya bilang bahwa seandainya pohon dijadikan pena, laut dijadikan tinta, itu surat Al-Kahfi ayat 109. Ayo gantian coba dibuka. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. Nah, ilmu Allah luas sekali. Coba sekarang di Al-Kahfi ayat 109. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai ditulis. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Shadaqallahul adzim. Nah, yang dibaca Mas Saiful tadi, senada itu ada di surat Luqman ayat 27. Surat Luqman ayat 27. Enggak. Supaya kita benar-benar tunduk rendah hati di hadapan Allah. Dan juga di hadapan sesama. Enggak sombong. Surat Luqman ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Luqman ayat 27. Dan Al-Luqman ya, Luqman gitu aja. Dan seandainya pohon dibuat menjadi pena dan lautan atau menjadi tinta, tambahkan kepadanya 7 lautan lagi. Setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul adzim. Jadi tidak hanya satu lautan. Seandainya diberikan 7 lautan lagi untuk tintanya menuliskan ilmu Allah, nggak akan habis, nggak akan berkurang. Dan yang diberikan kepada manusia sedikit sekali. Jadi jangan sok-sokan kamu manusia. Jangan sok-sokan. Itu ada pada surat yang bahwa surat yang diberikan kepada manusia itu sangat sedikit. Dan tidaklah diberikan manusia itu kecuali sangat sedikit. Itu kan ada itu. Bahwa manusia itu hanya mendapat dari Allah itu sedikit. Tapi kadang sombongnya itu. Di dalam surat Al-Isra ayat 85. Coba dibuka itu. Al-Isra ayat 85. Bahwa ilmu apapun yang kita sekarang sudah miliki. Mulai astronomi, ginekologi, tentang anatomi, tentang robot, tentang apapun, teknologi apapun yang sekarang sangat canggih itu baru sangat sedikit. Coba dilihat. Di surat Al-Isra ayat 85. Kamu kemangke? Izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Shadaqallahul adzim. Iya, jadi kita ini ya sombongnya itu kadang nggak lihat-lihat, kata orang itu, orang delok bale pomane, tidak lihat siapa diri kita ini. Lawang misalnya ya tentang ilmu, tentang
laut aja ya. Bumi ini kan lebih di atas 80% ini kan air ya, ditutup oleh laut. Nah, padahal dari laut itu yang benar-benar sudah dieksplorasi oleh manusia, itu masih sekitar 25%-an, 75% laut itu belum tahu manusia isinya. Demikian pula luar angkasa apalagi. Belum tahu apa-apanya, belum jauh, nggak ada 0,000,000% dari apa yang Allah punya, apa yang Allah tahu, apa yang Allah punya ilmunya. Tapi kadang kita sudah menihilkan Allah seolah-olah kita lah yang paling tahu di jagat raya ini. Nah ini, jadi kisah Nabi Musa ini memberi kita nanti akan dijelaskan di akhir. Tapi juga memberi kita petunjuk bahwa kita harus sabar di dalam mencari ilmu itu. Dan kita juga berikan pelajaran supaya taat sama guru. Ya kan? Supaya taat sama guru. Ya. Tuh. Jadi ayat yang tadi ayat 67 Pak Bakrul, yang surat Al-Isra ayat 85, kemudian Al-Kahfi ayat 109 ya. Kemudian tadi yang sebelumnya tadi surat Al-A'raf ya. Berapa tadi? Luqman 27, Gus. Ya, Luqman 27 bukan 17 Pak. Kemudian Luqman 27 yang sebelum Al-Kahfi tadi ya. At-Tolak Oh, Al-Tolak. At-Tolak. Oke. ayat 12. At-Tolak ayat 12. Al-Tolak siap. Nih, kalau Luqman 27 tadi. Siap. Oke. Sampai di situ. Silakan. Kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan, silakan. Izin, Gus. Silakan, Pak Roda. Ternyata ini tadi ngaji saya banyak guyu ketawa sama Pak Jo ini. Ternyata Nabi Musa, di era Nabi Musa, bahkan seorang Nabi pun juga begitu gitu. Apalagi sekarang ini kan juga sering banyak tanya begitu, mosok begitu gitu loh Gus. Jadi lebih identik manusia itu logikanya ya, artinya bukan hatinya gitu. Matur suwun Gus. Intinya kita itu sering ngedumel, Gus. Ngapunten, saya mohon maaf ini. Gus Glori kok mendadak ngaten, Gus. Saya tanya gini, Gus. Apa Nabi Musa itu sudah tahu bahwa itu Nabi Khidir? Jadi Nabi Musa itu hanya diberitahu Allah Pak Lidul. Kamu kok merasa ilmumu banyak? Sana carilah hambaku yang dia itu punya ilmu yang kamu tidak punya. Kan awalnya beliau Nabi khutbah toh, terus ditanya, apakah ada orang yang lebih tinggi ilmunya daripada engkau ya Musa? Lalu dijawab, tidak ada. Nah, pada saat itu setelah khutbah ditegur sama Allah. Jangan gitu Musa. Kamu pengen tahu, ada hambaku yang punya ilmu yang kamu tidak punya. Sana, kamu berjalan, bawa bekal. Nanti kalau sudah ketemu dua lautan, di situ kamu ketemu hambaku. Ya Allah tidak memberitahu dia nabi atau apa, tidak memberitahu. Nabi Musa juga hanya sami'na wa ta'na aja. Coba sih, mana orangnya ini ya? Coba, gue pengen lihat. Jadi pengen tahu mukanya kayak apa ini, kan gitu ya. Ya gimana Nabi Musa udah hebatnya kayak gitu, terus ada orang yang lebih hebat dari beliau, kan ya penasaran lah. Gitu kan. Jadi benar itu. Lalu sampaikan Pak Warsa tadi, ya wajar ya, karena Nabi itu kan juga ana basyaru mitslukum ya. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya manusiawi itu biasa. Di masa Nabi Muhammad SAW pun, ya
para sahabat juga sering, loh, gitu ya Nabi, misalnya begitu. Jadi termasuk engkau ya Nabi, gitu. Misalnya, Nabi kan bersabda bahwa manusia itu ada apa ya? Korin. Korin itu diciptakan memang untuk menggoda manusia. Jadi namanya korin. Nah, pada saat Nabi bersabda begitu, para sahabat juga bertanya, apakah engkau juga diciptakan begitu ya Nabi? Ya, tapi ketika dia berhadapan denganku, akhirnya dia tunduk dan dia menjadi makhluk yang baik. Nah, itu. Jadi pertanyaan kepada sahabat, masa jenengan juga begitu? Itu biasa. Loh, jenengan kok gitu ya Nabi? Misalnya Nabi melarang orang untuk puasa wisol. Puasa wisol itu puasa terusan yang tanpa buka, tanpa sahur itu. Jangan puasa wisol. Beri kesempatan tubuhmu untuk ya makan, ya minum. Puasalah, tapi berbukalah. Gitu kan? Kamu berpuasalah, tapi juga berbuka. Kamu tahajudlah, tapi juga tidur. Jadi jangan kok tahajud terus tanpa tidur, misalnya gitu. Lalu sahabat tanya, loh ya Nabi, sampean juga puasa terusan gitu kok. Gitu. Jadi tanya gitu sahabat itu. Loh, beda, aku ini diberi makan minum sama Allah. Nah, jadi pertanyaan itu wajar. Tetapi semua pertanyaan itu bagi para orang beriman itu hanya sekedar bertanya, tapi tidak dilanjutkan dengan ketidaktaatan. Dia tetap bertanya, tetapi ujungnya ya sami'na wa ato'. Nah, itu berbeda dengan orang Bani Israel yang dia banyak bertanya, setelah bertanya enggak melaksanakan apa yang ditanya, lewer. Itu Bani Israel begitu. Tapi kalau orang beriman, meskipun bertanya, ujungnya tetap taat. Itu. Jadi itu tergambar ketika terjadi perbedaan pendapat tentang bagaimana perang Khaybar yang dimenangkan umat Islam, lalu ada perbedaan tentang bagaimana tawanan perang itu diperlakukan. Ketika terjadi perbedaan pendapat, begitu Allah melalui Rasulnya memberi putusan, meskipun pertanyaan banyak, ya tetap samina wa ata'na. Itu. Oke. Ada lagi? Izin Gus. Ya Mas Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Salam. Gimana nih? di kantor Gus. Tentang perkataan Nabi Musa yang di ayat 73 itu apakah ditujukan kepada Allah, beliau berdoa, apa minta maafnya kepada Nabi Khidir yang pertama. Yang kedua, apakah kita boleh juga berdoa dengan kata-kata Nabi Musa tersebut dan ditambahin apa? Robbana apa, Allahumma apa, Robbi ngapunten Gus. Ya, jadi kalau yang la tu'akhidni bima nasitu wa la tudhiqni min amri usra itu kepada Nabi Khidir ya, pada Nabi Khidir. Tapi ada juga doa yang begitu kepada Allah. Jadi kalimat Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana itu kan doa kepada Allah itu. Jadi Rabbana la tu'akhidna itu kan ya Allah, janganlah engkau membukumku. Rabbana la tu'akhidna inna sina. Kan gitu. La tu'akhidna inna sina au akhtana. Itu kan tentang ya Allah, jangan engkau hukum aku kalau aku ini lupa atau salah. Itu. Coba dibuka Mas Ayu. Di surat Al-Baqarah ayat 286. Al-Baqarah 286. Kalau yang tadi Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nah, kalau kita kepada Allah boleh juga. Itu di surat Al-Baqarah ayat 286. Wah, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan.
yang diusahakannya dan terhadapnya ada pula suatu siksa atau kejahatan yang diperbuatannya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunlah kami, dan rahmatlah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Itu jelas Pak ya? Sama kalimatnya. Kalau tadi innas, kalau kali manasitu, apa yang kami lupa. Nah, di sini disebut innasina, sama. Nasiya itu lupa. Kalimatnya yang dipakai sama dalam surat Al-Kahfi ini maupun surat Al-Baqarah, nasiya. Itu nasitu, nasina, kami lupa, saya lupa. Tolong diampuni, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa. Tapi beda ya antara lupa sama lalai. Kalau lalai sengaja tuh. Kalau lupa memang ketidaksengajaan karena kelemahan manusia. Itu sama Mas Ayu ya. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Besok kita insya Allah lanjutkan dengan hikmah-hikmah selanjutnya dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lana muslimin. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt wa innaka tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ad'ana al-bala wal waba wa tanstahina min jami'i rabbana natina wa lina sa'alina min aqwami ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربي أعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم تعالى باب رحمتك اللهم اجعلنا رحمتك اللهم اغفر لنا سفر وسافر دمنا وتعصينا من كافرين اللهم فاتر السماوات والعالم الغيب والشهادة ربنا أعوذ بالله من جود البلاء والبدر كشفاء والموضع شماتة وعداء الله من كل قلب تقوى والعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا حسنة ربي اغفر لي ولأخي ولأولادي ولذريتنا ولسفرنا ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم الله لم يدد الصدر وسلم ببادنا الله من كل شيء قدير وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام عليكم رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا